kanker kanker itu sebetulnya disebabkan atau penyakit yang karena pertumbuhan sel jaringan yang tidak normal, tidak terkendali, tidak terbatas, dan tumbuh terus-menerus. Itu yang disebut kanker. Nah, sudah bisa menyebar itu, tapi kalau tumor masih terbatas. Itu bedanya kanker sama tumor. Itu saya kira definisinya, Mbak Eva. Baik, kalau kanker itu memang jadi sel tumbuh yang secara terus-menerus tidak terkendali, begitu ya? Ya, Tidak terbatas dan tidak normal. Kalau tadi disebutkan perbedaannya dengan yang tumor, tumor jauh lebih bisa dikendalikan, begitu ya? Kurang lebihnya ya, seperti itu, dokter betul. ya. Baik, ya, alhamdulillah. Nah, ini saya juga membaca artikel atau data dari data epidemiologi dengan kondisi kanker seperti itu. Kemudian data dari registrasi kanker nasional dengan berbasis registrasi rumah sakit ya. Jadi data-data yang diambil dari berbagai rumah sakit dengan cakupan 26 kabupaten atau kota di 14 provinsi untuk kasus tahun 2008 sampai 2017 itu angka prevalensi kanker dari BPJS itu meningkat. Nah, ini boleh disampaikan kepada kita, dokter, apa yang dimaksud dengan prevalensi kanker gitu. Jadi kita, kalau tadi kita sudah di awal sudah memahami insya Allah apa itu kanker, kemudian apa itu tumor dan bedanya, kemudian dengan data yang tadi ada sebutan atau istilah prevalensi kanker. Nah, boleh disampaikan kepada kita untuk kita bisa lebih tahu lebih detail, dipersilakan. Ya, prevalensi artinya tingkat kejadian. Jadi prevalensi kanker itu tingkat kejadian kanker. Nah, ternyata kanker itu kejadiannya di dunia maupun di Indonesia itu terus meningkat dari tahun ke tahun. Dan dikatakan terakhir itu setiap 11 menit ya ada satu orang yang meninggal karena kanker. Setiap 11 menit satu orang meninggal. Dan yang kena penyakit baru itu jauh lebih besar lagi. Setiap 3 menit itu ada orang kena penyakit kanker baru. Jadi satu meninggal, 3 sampai 4 orang terkena baru. Itu kejadiannya. Dan di Indonesia, eh, itu di dunia itu sudah 10 juta lebih. Di Indonesia itu ada kurang lebih 400.000 penderita kanker dan 240.000 diantaranya meninggal setiap tahun. Jadi cukup besar. Dan data dari Kemenkes itu ternyata biaya pengobatan ya untuk kanker itu terbesar nomor 2. Itu juga data dari BPJS. Jadi yang dikeluarkan oleh pemerintah dan masyarakat untuk penyakit kanker itu nomor 2 terbesar di antara penyakit-penyakit yang lain. Nah, itu Mbak. Jadi dengan demikian eh, setiap tahun kejadian kanker itu semakin meningkat. Itu yang disebut potensi kejadiannya atau prevalensinya. Demikian Mbak Iva. Dan Iya, kalau kita lihat data, mungkin Mbak Adi bisa sampaikan slide berikutnya. Satu lagi. Nah, kalau kita lihat data di situ, 10 top kejadian kanker di Indonesia terbesar untuk wanita itu adalah kanker payudara. Yang kedua, kanker leher rahim. Yang ketiga, kanker kandung telur. Yang keempat, kanker usus besar. Yang kelima, kanker rahim. Yang keenam, kanker kelenjar tiroid. Dan berikutnya, kanker paru.
Tetapi pada laki-laki yang terbesar adalah kanker paru, karena mungkin pola hidup laki-laki banyak yang merokok. Yang kedua kemudian baru kanker usus besar, baru kemudian kanker tenggorokan. Ini akibat juga karena laki-laki banyak yang merokok. Kemudian selanjutnya baru kanker eh, liver. Nah, itu kejadian kanker di Indonesia, Mbak, untuk laki-laki dan untuk perempuan. Hmm. Baik, terima kasih. Ini data yang cukup mencengangkan ya. Dan sebetulnya kalau secara pribadi sih saya jadinya melihatnya agak sebagai sebuah kekhawatiran ya dokter ya. Karena wah ternyata perempuan juga sangat banyak ya apa namanya angka prevalensi untuk sakit kanker tersebut ya. Dan kanker payudara menduduki posisi paling tinggi, kemudian ada kanker-kanker berikutnya ya, kanker rahim. Dan kita juga bisa melihat seperti apa sih yang biasanya diderita oleh laki-laki dengan data yang tadi disampaikan top 10 dari apa namanya penyakit kanker secara apa namanya ditinjau dari sudut jenis kelamin ya perempuan dan laki-laki ya. Dan tadi sudah disebutkan salah satu yang mengakibatkan apa sumber sakit ini adalah gaya hidup dan pola hidup. Karena kebanyakan orang-orang kan saat ini barangkali sudah terbiasa dengan konsumsi junk food gitu ya, malas masak begitu ya, sehingga makanan-makanan yang siap saji itu menjadi prioritas bagi sebagian orang untuk bisa mengkonsumsi, tinggal pesan apalagi dengan kemajuan teknologi, kemudahan tinggal pesan gitu ya dengan menggunakan jari jemari untuk memesan fast food itu menjadi sebuah kemudahan. Ini di satu sisi adalah kebaikan dari sisi teknologi, tetapi berdampak dengan gaya hidup ya dan pola hidup yang ternyata tidak sehat begitu ya. Dan barangkali kebanyakan kita juga malas berolahraga. Kemudian budaya rebahan ya, rebahan apalagi musim musim hujan saat ini barangkali jadi membuat sebagian orang malas untuk keluar rumah sehingga aktivitas rebahan menjadi prioritas ya di rumah dan tidak banyak melakukan aktivitas. Ini pada akhirnya menjadi sebuah pola hidup. Nah, kira-kira dengan tadi data yang tadi apa korelasinya penyebabnya terjadi kanker, faktor resiko terjadinya kanker itu apakah betul-betul memang hanya dipengaruhi oleh gaya hidup atau ada faktor resiko yang lain? Barangkali dokter bisa menjelaskan kepada kami seperti apa? Ya, baik, terima kasih. Kalau kita buka slide yang satunya tadi, faktor risiko. Jadi, faktor risiko itu ada yang internal maupun eksternal, ya. Kalau yang internal itu faktor genetik. Nah, faktor genetik, kekuatan secara genetika di tubuh kita. Tapi itu hanya 15%. Nah, faktor genetik. Faktor genetik artinya potensi yang diturunkan oleh saudara atau orang tua kita. Nah, seorang yang dilahirkan dari keluarga yang kena kanker itu resiko untuk kena kanker itu 1,5 sampai 3 kali lebih besar dibandingkan orang yang tidak keturunan kena kanker. Nah, itu risikonya ya, faktor genetik. Tapi kalau diikutin dengan pola makan, pola hidup, dan pola pikir yang baik, belum tentu orang tuanya kena kanker, anaknya serta-merta kena kanker. Nah, itu. Dan ternyata kejadiannya memang kalau kita memperhatikan statistiknya, ternyata yang faktor risiko karena keturunan itu hanya pegang 15%. Apa? Sedangkan yang 85 sampai
90% itu karena gaya hidup, ya, pola hidup. Itu yang disebut faktor eksternal. Nah, itu apa aja? Pertama, pola makan. Pola makan yang tidak sehat, ya. Makan makanan yang banyak mengandung kimia. Di situ ada penyedap, ada pengawet, ada pemutih, ada pewarna, ada obat-obatan, ya, ada obat KB untuk perempuan atau wanita, dan ada faktor polusi yang menyebabkan timbulnya radikal bebas di tubuh kita. Nah, coba kita perhatikan, Mbak Iva, eh, makanan kita, ya, makanan kita. Siapa ibu-ibu yang tidak senang makan bakso misalnya, ya, makan mie. Itu banyak bakso. Kalau ibu-ibu makan bakso itu senang yang apa? Yang kenyal, ya, Bakso urat, dokter. ya. Bakso urat. Ya, ya. Kalau itu karena uratnya itu tidak masalah. Tapi banyak bakso yang kemudian ditambahin dengan zat kimia supaya apa namanya, kenyal. Nah, di situ ada asam boraks, ya. Dan kadang-kadang lontong juga dikasih borak supaya kenyal. Makanya kalau beli beli lontong di pasar itu banyak yang kenyal, ngeras itu. Nah, itu biasanya ditambah dengan borak. Nah, ya. Belum lagi karena anak kita juga senang makan makanan yang mengandung banyak terasa enak, padahal di sana ditambah dengan penyedap, ya, MSG. Ya. Dan kemudian ada juga pengawet. Nah, pengawet, makan makan apa namanya? Makan mie, ya. Banyak kasus-kasus mie itu dikasih pengawet, Mbak. Ya. Saya sering ceritakan bahwa beberapa tahun yang lalu ada pedagang apa namanya, ditangkap di daerah Tangerang, beberapa kontainer, ya, yang mengangkut mie yang akan diangkut ke Sumatera, daerah Lampung, Babel, dan ke atas sedikit Palembang. Ternyata itu banyak mengandung formalin, ya. Ditangkap oleh BPOM, diperiksa, ternyata sangat tinggi mengandung formalin. Nah, itu tujuannya supaya mie itu sampai di daerah tujuan, Lampung dan sebagainya, itu masih bagus. Nah, dan kita makan mie itu, gitu. Kemudian juga ada pemutih. Saya sering juga ceritakan bahwa kita senang beli makanan yang kelihatannya bagus, itu putih, ya. Kalau maka apa, kita perhatikan di ikan, misalnya ikan asin, ya, kan asin di apa namanya, supermarket itu kan banyak kelihatan putih, itu bagus, bersih. Nah, jangan jangan dikira itu putih karena dagingnya memang bersih, tetapi karena dikasih apa, dimasukkan ke dalam pemutih sehingga kemudian menjadi putih. Saya sering cerita di suatu tempat, ada seorang guru yang dikasih apa namanya, ikan oleh temannya, karena guru ini adalah gurunya anaknya, kemudian dikasih hadiah ikan. Dia bawa dua macam ikan, yang satu itu eh, kelihatannya warnanya nggak bagus, merah, yang satu putih bersih bagus. Nah, guru itu bilang, "Bok, yang bersih aja yang dikasih ke saya, jangan jangan yang itu." Karena enggak, Bu, justru ini yang bagus itu yang ini, Bu, yang asli. Kalau yang ini yang putih itu karena saya kasih pemutih, jadi kelihatan bagus. Nah, itu
Jadi kita tidak bisa terbebas oleh makanan-makanan yang demikian. Kita masih makan, sering makan mie, sering makan bakso, bakso dikasih pewarna, eh, banyak juga makan yang perasa-perasa itu, ya. Coba eh, minuman. Bapak-bapak, ibu-ibu sering lihat kan minuman-minuman yang dijajakan itu untuk anak, rasa mangga, ada rasa jeruk, rasa apel, ya. Itu rasa, berasa itu. Bukan kemudian minumannya itu mengandung jeruk, enggak. Bukan minumannya berasal dari apel, tidak. Tetapi itu dikasih rasa apel sehingga eh, rasanya rasa apel. Makanya banyak teh kan, teh rasa apel, teh rasa stroberi, teh rasa. Kalau rasanya itu alami dari stroberi, nggak apa-apa. Tapi yang kebanyakan yang dijual itu adalah mengandung perasa. Demikian juga kopi. Nah, kopi, kenapa kopi yang dijual dijual yang sampai diiklankan keluar miliaran rupiah itu kok harganya murah? Itu karena bukan kopi asli yang dimasukkan, tetapi rasa kopi. Nah, rasa kopi, esen kopi. Makanya kadang-kadang wanginya, wah, iklannya itu orang tidur aja kalau anu itu terus, itu bau esen kopi, Pak. Rasanya juga rasa kopi. Jauh lebih rasanya beda kalau kita beli kopi-kopi yang itu dengan kita menumbuk sendiri, pasti rasanya beda. Ya, anunya juga ke tubuh juga beda. Karena yang itu adalah esen kopi, perasa kopi, ya, pemberi bau kopi. Sedangkan kopinya itu eh, dapat dikatakan hanya eh, sedikit aja. Nah, itulah yang terjadi dari faktor makanan itu, Mbak Iva. Nah, makanya apakah kita terbebas dari makanan-makanan tidak sehat ini? Nggak bisa 100% terbebas. Karena itu yang memang disediakan pasar. Ibu-ibu dan bapak-bapak masih senang minum kopi yang isinya perasa itu kan. Nah, begitu juga makanan-makanan. Begitu juga obat-obatan. Banyak obat-obatan yang kemudian menjadi pemicu terbentuknya kanker. Ya. Jadi saya lupa tadi bahwa sel kanker itu bukan tumbuh eh, dalam sekejap. Kanker itu karena adanya makanan-makanan yang tidak baik yang disebut tadi sebelum ada kata karsinogen, ya, adalah yang bersifat pemicu kanker yang kemudian merubah eh, pembelahan sel itu, yang kemudian selnya jadi berkembang tidak terkendali. Itu pemicunya adalah zat-zat karsinogen itu yang berasal dari makanan. Nah, dan ternyata kita tidak terbebas, tidak bisa bebas 100% dari makanan itu. Itu pertama. Ya. Yang kedua, ada pola hidup. Ya. Kita lihat bapak-bapak kita masih senang merokok, ya, merokok dan anunya apa celakanya perokok ini kan merokoknya kemudian di sembarang tempat, di dekat anaknya merokok, di dekat istrinya merokok, di dekat teman-temannya merokok, dan itu semua berpotensi untuk eh, membuat kanker. Makanya kemudian kalau kita lihat statistik tadi itu, pada laki-laki itu paling besar adalah kanker paru. Karena pola hidupnya itu
gaya hidupnya dengan rokok. Padahal dan kemudian diiklankan seorang laki-laki eh, yang maco lah ya, yang adalah orang yang merokok. Padahal orang yang merokok itu berpotensi untuk menyebabkan impoten. Kan karena ini kan bertolak belakang. Iklannya seorang laki-laki gagal merokok, pada rokok itu sendiri menyebabkan ketidakgagahan dan menyebabkan kanker. Nah, kemudian pola hidup dengan minum alkohol, ya. Kemudian juga eh, apa pola hidup yang tidak sehat, begadang malam. Nah, ya, kalau bincang-bincang sama terutama laki-laki ya, bincang-bincang sama temennya di luar sampai tengah malam gitu. Bahkan itu semua adalah mengganggu ketahanan tubuh kita dan bisa memicu kanker. Yang ketiga ada pola pikir, ya, pola pikir. Pola pikir itu artinya penggunaan pikiran yang terlalu apa namanya terlalu berat, stres, ya, banyak para pegawai ya yang kemudian untuk mencapai target-target itu ditekan oleh atasannya sehingga kemudian stres. Nah, itu bisa menyebabkan memicu kanker. Nah, begitu juga pola pikir iri, dengki, dendam itu juga memicu terjadinya kanker. Dan ada lagi kemudian pemicu kanker itu karena serangan virus dan bakteri, ya. Ada misalnya virus papiloma, ya, yang bisa menyebabkan kanker kanker serviks, ya. Kemudian ada virus hepatitis B, bisa menyebabkan kanker kanker hati. Ada juga parasit skistotoma yang bisa menyebabkan kanker kandung kencing. Nah, saya ingin mengatakan bahwa dengan ke faktor risiko itu, pertanyaannya, apakah kita bisa terbebas 100% dari kanker itu? Nah, ternyata setiap kita berisiko untuk kena kanker. Demikian, Mbak Iva. Baik, Dokter Rusdianto, alhamdulillah kita belajar banyak pagi ini ya. Ini ngeri-ngeri sedap nih kalau lihat data ya, terus kemudian ditunjukin faktor-faktor resiko gitu, karena itu memang berdekatan dengan kehidupan kita ya. Setidaknya secara umum memang kita menyaksikan pola hidup ya. Ternyata tadi kalau dokter sampaikan kalau faktor resiko itu faktor genetik itu hanya 15%. Memang kalau orang tua kita punya apa namanya riwayat kanker itu kita beresiko 3 kali lipat. Nah maka kita perlu lihat lagi nih di secara nasab keluarga kita apa ada gitu ya yang pernah mengidap sakit kanker. Kemudian yang paling penting adalah justru kita harus menjaga faktor gaya hidup tadi ya dokter ya. Tadi disampaikan 85% gitu. Dari pola makannya, kemudian pola hidupnya gitu ya, gaya hidup. Ya, tadi disampaikan juga karsinogen gitu ya yang itu juga apa namanya secara tidak langsung banyak berpengaruh pada gaya hidup kita. Tadi dokter juga menyampaikan kanker ini tidak instan, tidak serta-merta kita langsung divonis kanker karena ternyata itu akibat dari beberapa gaya hidup dan pola hidup kita beberapa waktu yang lalu begitu dokter ya sehingga baru kemudian tercetuslah kita atau orang lain lah ya orang lain dinyatakan mengidap penyakit kanker gitu karena memang tidak ujuk-ujuk bahasa Jawa itu tidak ujuk-ujuk terkena kanker itu pasti ada faktor-faktor penyebab yang itu adalah akumulasi dari pola hidup atau mungkin gaya hidup di masa-masa sebelumnya. Jadi kita saat ini memang belum kata terlambat ya dokter ya untuk merubah pola hidup dan gaya hidupnya ya.
Ya, Dan ya alhamdulillah, dan yang paling penting adalah pola pikir gitu ya, pola pikir ternyata stres juga pemicu kanker ya. Alhamdulillah. Bapak Ibu, nanti kami ada waktu khusus untuk Bapak Ibu bisa bertanya lebih jauh ya, lebih detail terkait dengan tumor dan kanker kepada Dokter Rusdianto. Tetapi mohon izin di sesi ini biar nanti kami pandu terlebih dahulu, untuk nanti Bapak Ibu bisa mengembangkan pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut ya. Baik, terima kasih. Kemudian tadi dokter menyampaikan ya, pada saat misalkan orang lain divonis tentang kena kanker gitu, sebetulnya apa yang paling terlihat jelas gejalanya dari penderita kanker itu sendiri, Dok. Jadi misalkan apa namanya, secara fisik bagaimana, kemudian secara yang lain-lainnya, sehingga kita melihat oh ini bisa mencirikan oh dia terkena kanker gitu. Bisa dijelaskan, dokter? ya, mungkin slide-nya lanjut, Mbak Irma. Jadi kalau kita gejala dari kanker itu tergantung organ yang kena, ya, tergantung organ yang diserang. Nah, ada gejalanya timbul perdarahan, ya, perdarahan. Misalnya itu kanker pada rahim atau kanker serviks atau kanker kandung kencing, ya, atau kanker rektum, usus besar. Nah, biasanya ada timbul perdarahan. Ada juga kanker di daerah tenggorokan atau daerah pernafasan, kemudian timbul perdarahan kayak mimisan. Nah, tetapi tidak semua mimisan itu kanker. Maksud saya eh, gejala bisa timbul begitu. Nah, itu. Yang kedua ada yang muncul benjolan. Nah, benjolan yang mudah dilihat kalau benjolan itu kanker yang di permukaan seperti kanker payudara, ya, kanker payudara kan hanya kemudian timbul benjolan di payudara. Kanker leher rahim juga ada benjolan, tapi kita tidak bisa melihat langsung, itu harus ada pemeriksaannya. Nah, kemudian muncul ada rasa nyeri, ya, rasa nyeri yang tidak hilang-hilang. Nah, misalnya di payudara ada rasa nyeri, timbul, hilang. Nah, ini bisa eh, dicurigai karena adanya eh, kanker atau benjolan di tempat lain. Ada kalau getah bening biasanya ada benjolan di sini, ada tiroid benjolan. Nah, itu gejala-gejala umum, ya. Kan. Kemudian apa maksud saya tadi rasa nyeri, ya, rasa nyeri. Kenapa timbul rasa nyeri? Karena kanker itu kalau sudah apa namanya membesar, dia akan mendesak jaringan-jaringan di sekitar kanker dan termasuk merusak saraf-saraf di situ sehingga timbul rasa nyeri. Hmm. Kemudian ada penurunan berat badan yang drastis karena pengaruh berkurangnya protein dan lemak di tubuh kita sehingga berat badannya akan turun. Nah, itu gejala umum dari kanker, ya, yang bisa kita rasakan. Nah, tapi tentunya untuk memastikan bahwa itu kanker butuh pemeriksaan yang lebih detail dari dokter. Gitu, Mbak Iva. Ya, baik dokter, terima kasih. Setidaknya ini gejala-gejala umum dari kanker bisa kita apa namanya? Pertama memang tentu harus dicek secara laboratorium ya, secara klinis ya dokter ya, untuk memastikan bahwa memang terkena sakit kanker atau tidak. Tetapi secara umum tadi dokter sampaikan ternyata gejalanya itu tergantung dari organ yang diserangnya ya, pendarahan itu ada di kanker rahim dan sebagainya, kemudian benjolan itu termasuk kanker payudara karena ada secara fisik terlihat ya
kemudian rasa nyeri gitu ya, dan penurunan berat badan karena berkurangnya protein dan asupan yang yang didapatkan oleh para penderita kanker. Jadi ini gejala umum ini biasanya memang pertama tetap harus dipastikan secara klinis, secara laboratorium gitu ya. Kemudian nanti baru gejala umumnya akan terlihat gitu ya, seperti yang tadi dokter sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi kita berharap semuanya sehat ya. Berharap Amin. semuanya sehat, sudah mulai melakukan nih perubahan-perubahan pola hidup, pola makan, pola pikir gitu ya, menjadi lebih baik gitu ya. Dan dokter, kalau bicara tadi udah banyak ya tentang faktor resikonya, kita tahu beda kanker dengan tumor sudah kita tahu, kemudian sebaran penyakit atau angka prevalensinya juga kita tahu, kemudian jenis penyakit kanker apa yang menjadi top 10 gitu ya, juga diderita oleh perempuan dan laki-laki itu kebanyakan jenis kanker apa dan sebagainya, termasuk resikonya kita juga sudah memahami. Pertanyaan saya berikutnya, kira-kira dokter, cara pengobatan kanker untuk yang dalam pandangan kita ya, yang efektif itu seperti apa? Dokter akan bisa menjelaskan. Jadi kalau nanti kita misalkan ada bagian dari keluarga kita atau tetangga kita atau siapapun yang kita kenal menjadi orang-orang terbaik, orang-orang terkasih kita, kemudian qadarullahnya memang dinyatakan terkena vonis kanker, mungkin kita bisa memahami, oh ada juga pengobatan kanker yang dinilai cukup efektif gitu ya. Ini kan kalau memang pada akhirnya memang mereka sudah divonis begitu ya, menderita kanker. Dokter barangkali bisa menjelaskan cara pengobatan kanker yang efektif kepada kita agar kita juga bisa memahami secara lebih detail. Mangga. Ya, baik. Jadi pengobatan yang dilakukan oleh medis ya terkait kanker ini ada 3 macam ya yang paling kita kenal. Yang pertama adalah pengobatan dengan cara pengangkatan atau operasi ya. Jadi di mana itu kanker didapatkan kemudian dioperasi, dipotong, diambil. Nah, kelemahannya dari cara ini adalah kadang-kadang pengangkatannya itu tidak bersih. Tidak semua jaringan kanker terangkat. Ya. Beda kalau tumor, karena tumor itu dalam sebuah kantong, pengangkatannya lebih mudah. Yang kantong itu diangkat, udah, karena dia tidak menyebar dalam sebuah terlokalisasi. Tapi kalau kanker, ya, terutama sudah fase-fase lanjut, itu sudah menyusup ke jaringan-jaringan sekitarnya. Yang kadang-kadang ketika dioperasi atau dipotong, itu tidak semua sel-sel kanker atau jaringan kanker itu terangkat semua. Nah, ini yang kemudian akan timbul kanker lagi. Dan yang paling tidak diinginkan dari pengangkatannya itu, yang namanya mengangkat itu kan dibelek ya, disayat. Nah, daging sel jaringan itu. Nah, ketika kita menyayat, dokter menyayat jaringan kanker, karena sel-sel kanker ini sangat kecil, maka ada sel kanker yang ruptur, yang yang terlepas, ya, yang kemudian masuk ke dalam pembuluh darah. Nah, akibatnya dia mengikuti pembuluh darah kemana-mana dan menyangkut di tempat lain, yang kemudian nanti akan menimbulkan kanker di tempat lain. Nah, jadi kelemahan atau efek yang tidak diinginkan dari pengangkatan atau operasi itu adalah pertama kerusakan jaringan, kemudian terjadi perdarahan, dan yang paling ditakuti adalah menyebarnya kanker ke tempat lain. Itu. Yang kedua, kemoterapi, ya, kemoterapi. Ada juga penyiraran. Saya lebih fokus sekarang kemoterapi karena banyak yang
dilakukan oleh dokter kemoterapi. Kemoterapi itu apa sih? Kemoterapi, kemo itu artinya kimia, ya. Kimia yang disuntikkan ke dalam tubuh kita, yang tujuannya adalah membunuh sel kanker, sel-sel, maksud saya, membunuh sel-sel yang tumbuh. Nah, kita tahu bahwa sel kanker itu adalah sel yang sangat cepat tumbuh. Dengan kimia, suntik kimianya tujuannya untuk itu, membunuh sel yang tumbuh. Nah, tapi sel tumbuh kan di dalam tubuh kita bukan hanya sel kanker. Nah, ada sel hati yang harus tumbuh, ya. Kita sering, kalau bicara hati, hati itu organ yang paling unik, Mbak. Jadi kalau ginjal misalnya, kalau sudah sampai pada ukuran ginjal normal, itu udah nggak bisa tumbuh lagi. Tapi kalau hati itu selalu tumbuh. Nah, makanya kalau hati ini, kalau ada istilah cangkok hati ya, kalau sudah kena kanker, sirosis, itu kan kemudian cangkok hati. Nah, cangkok hati itu hatinya pasien itu diambil semua, kemudian dimasukkan hati donor. Donor. Dan yang dimasukkan itu bukan seluruh hati, Mas. Itu yang dimasukkan hanya separuh hati. Nah, sedangkan separuhnya dipakai sendiri oleh donornya. Nah, ini dua-duanya akan tumbuh. Setelah 2 tahun dikasih makan yang bagus, nah, kemudian jaga jangan sampai ada infeksi di situ. Nanti hati donor akan eh, tumbuh, ya, utuh lagi. Hati pasien yang dapat separuh hati juga akan tumbuh. Nah, itu keunikan hati, ya. Kami juga pernah penampilan percobaan anjing, ya, anjing itu dibedah, di dipotong hatinya, dikeluarin, kemudian dijahit lagi. Ternyata setelah dikasih makan dengan baik 1 tahun lebih, itu hatinya utuh lagi. Nah, ini organ hati. Oleh karena itu, eh, kemoterapi, karena hati itu organ yang tumbuh, maka kemoterapi itu akan juga menyerang sel hati. Karena dianggap kanker sama sama kimia itu. Wah, ini tumbuh juga. Akhirnya di stop. Nah, diserang. Akibatnya apa? Banyak hati yang kemudian rusak, sel-sel hati yang rusak, bukan hati yang patah, ya. Kalau hati yang Hati yang patah itu terluka. patah hati namanya. Ya, sehingga akibatnya yang tadinya orang pasien ini sebelum kemoterapi itu sehat, hatinya, tapi karena kena kemoterapi, hatinya menjadi banyak yang rusak, akibatnya fungsi hatinya akan menjadi menurun. Nah, kemudian juga kemoterapi menyerang organ-organ yang tumbuh lain. Apa yang tumbuh di kita? Rambut. Rambut kan selalu tumbuh, ya. Kuku selalu tumbuh, ya. Karena ini dianggap sel kanker oleh kemo itu yang disuntik dengan kemoterapi kimia itu, maka rambut juga diserang, di stop pertumbuhannya. Makanya kemudian orang yang kena kemoterapi kemudian Botak menjadi ya. botak, gundulnya. Nah, itu. Dengan demikian, pengobatan
kanker dengan kemoterapi itu tidak bisa menjawab pengobatan kanker dengan baik, ya, karena banyak efek sampingnya. Nah, dengan efek samping itu, maka kemudian banyaklah penelitian bagaimana mencari obat kanker itu yang alami, ya, yang alami. Nah, maka kemudian menggunakan tanaman obat. Ya. Tanaman obat itu dapat menyerang sel kanker tanpa mengganggu sel-sel lain yang seharusnya tumbuh. Dia tidak mengganggu sel hati, tidak juga mengganggu sel rambut dan sel-sel lain yang harusnya tumbuh. Itu kelebihan dari tanaman obat. Dan bahkan dengan tanaman obat bukan hanya mengobati kankernya, bisa mengobati penyakit-penyakit lain yang tadinya sakit menjadi sembuh juga. Dari air berbaring setiap masa